dengan pria bernama Rukdavel, seorang pria kaya raya yang sedang melakukan doa paginya. Setelah berdoa, Rukda mendapatkan telepon dari nomor anak lelakinya. Ketika tersambung, ternyata yang sedang berbicara dengannya bukanlah anaknya, melainkan seorang penculik yang telah menculik anaknya. Pria itu meminta uang tebusan sebanyak 4 crore atau senilai 8 miliar rupiah. Dan penculik itu menyuruh Rukda untuk membawa uang itu ke halte bus dalam waktu 45 menit dari sekarang. Untuk memastikan anaknya benar diculik, Rukda pun memeriksa kamar anaknya dan beberapa ruangan yang ada di rumahnya. Setelah tidak menemukannya, Rukda kembali bertanya kepada istrinya, apakah istrinya melihat anaknya. Tetapi sayangnya tidak satupun dari mereka yang mengetahui keberadaan Yoga. Scene berpindah di sebuah tempat proyek di mana Rajendra, keponakan Rukda, terlihat sedang membekap seorang pengusaha yang menjadi saingan Rukda. Rajendra mengancam akan membunuh pria tersebut serta keluarganya jika dia tetap membeli tanah yang akan menjadi proyek Rukda. Dalam ketakutannya, pria itu berjanji tidak akan mendekati proyek Rukda lagi. Tak lama, Rajendra mendapat telepon dari Rukda untuk segera menemuinya. Setelah Rajendra bertemu Rukda, mereka langsung menaiki mobil menuju ke halte bus yang telah disebutkan oleh si penculik Yoga tadi. Di tengah jalan, Rajendra menghentikan mobilnya untuk menanyakan apa yang sedang terjadi kepada pamannya. Dan pamannya menceritakan kalau Yoga telah hilang. Rajendra pun terlihat kaget dan langsung mencoba untuk menghubungi nomor Yoga. Tetapi 2 kali dicoba, nomor Yoga tetap saja tidak aktif. Kemudian Rajendra lanjut mengemudikan mobilnya menuju halte bus. Kembali Rukda mendapatkan telepon dari si penculik yang mengatakan bahwa Rukda telah terlambat 15 menit dari waktu 45 menit yang telah dia berikan. Halo. Karena itu si penculik menghukum Rukda untuk berjalan kaki ke halte bus yang dimana si penculik telah menyiapkan petunjuk untuk Rukda. Sesampainya di halte bus, Rajendra mengira orang yang sedang menelpon di halte bus adalah penculik tersebut, sehingga Rajendra merampas telepon pria itu, di mana ternyata pria itu bukanlah penculik Yoga. Tak lama kemudian mereka mendengar seorang pengemis menyebutkan nama Rukda. Pengemis itu berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa, dia hanya seorang pengemis buta. Pengemis itu hanya dititipkan sebuah bingkisan oleh seseorang. Dia harus memberikannya kepada orang yang bernama Rukda. Ketika Rukda membuka bingkisan itu, Rukda kelihatan terkejut karena ternyata di dalam bingkisan itu terdapat pakaian Yoga. Rukda pun berkata ke si penculik kalau terjadi apa-apa kepada anaknya, maka dia akan menghabisinya sebelum game ini berakhir. Si penculik berkata kepada Rukda bahwa anaknya akan tetap aman bersamanya dan Rukda dapat bertemu dengan anaknya setelah Rukda memberikan uang tersebut. Si penculik kembali melakukan perintahnya agar Rukda segera pergi ke kuburan dalam waktu 45 menit. Tak ingin terlambat lagi, Rukda pun kembali menaiki mobil untuk menuju ke kuburan. Di tengah jalan, Rajendra menghubungi polisi untuk melacak nomor sang penculik, yang dimana ternyata polisi itu adalah salah satu anggota dari Rukda. Ada cyber crime aja. FIR போட்டீங்களா 93. Karena download பண்ணியா? Sesampainya di kuburan, ternyata Rukda tak melihat siapapun di sana. Teleponnya kembali berbunyi. Si penculik kembali bermain game dengan menyuruh Rukda untuk mencari seseorang yang bernama Arokidas. Dengan penuh emosi mereka mencari dan berteriak memanggilkan nama itu. Ternyata nama itu adalah salah satu nama yang tertulis di sebuah batu nisan. Rukda melihat sebuah kotak merah yang ada di batu nisan itu. Dengan tak sabar dia pun membukanya, di mana ternyata isi dalam kotak itu adalah sebuah handphone. Ponselnya Rukda kembali berdering. Si penculik meminta Rukda untuk tetap menunggu di kuburan selama 10 menit sampai si penculik memberitahukan tempat pertemuan selanjutnya. Tak lama kemudian Rajendra mendapat telepon dari polisi yang telah berhasil melacak keberadaan nomor si penculik. Petugas polisi memberitahukan tempat di mana penculik itu berada. Rukda dan Rajendra bergegas pergi ke tempat itu. Ketika mereka sampai, tak lama si penculik kembali menghubungi Rukda. Dengan sedikit berlari, akhirnya Rukda pun sampai dan dia menemukan mobil anaknya.
Setelah dibuka, Rukda hanya menemukan sebuah topeng yang dimana tadi malam Yoga mengadakan acara ulang tahunnya menggunakan tema topeng. Rukda terlihat sangat frustasi dan si penculik kembali berkata pada Rukda bahwa permainan ini dia khususkan hanya untuknya dan Rukda saja. Ternyata si penculik mengetahui kalau sebelumnya Rukda telah meminta bantuan polisi untuk melacaknya. Dan si penculik pun mengancam kalau dia akan mencelakai Yoga jika Rukda berani meminta bantuan kepada polisi lagi. Mereka pun memanggil security yang sedang bertugas. Mereka menanyakan siapa orang yang membawa mobil Yoga ke tempat itu. Security berkata kalau dia tidak tahu karena terlalu banyak orang yang datang di tempat itu. Dan CCTV tempat itu sudah 3 bulan ini tidak menyala. Rukda semakin putus asa. Dia bertanya-tanya siapakah orang yang berani menculik anak kesayangannya dan telah berani mempermainkannya seperti ini. Kemudian scene pun berpindah. Dan inilah orangnya, Nalan Kumar, seorang dokter ahli bedah yang hidup bersama anak gadis kesayangannya, di mana diketahui bahwa dia adalah seorang single parents. Istrinya belum lama telah meninggal dunia. Alur berpindah di kejadian masa lalu di mana Nalan sedang menyiapkan bekal untuk anaknya yang bernama Bharati. Dan terlihat Bharati begitu menyayangi ayahnya. Karena kekagumannya kepada ayahnya, dia pun ikut mengambil kuliah jurusan kedokteran. Ternyata di kampus ada seseorang pria yang menyukai Bharati, di mana pria itu bernama Kishore. Di luar gedung, Kishore mendekati ayah Bharati untuk meminta nomor HP-nya. Terlihat Bharati malu-malu tapi mau, asik. Tak lama Kishore pun mendatangi rumah Nalan bersama dengan kedua orang tuanya. Nalan mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Setelah Bharati menyiapkan kopi dan cemilan untuk mereka, Kishore pun terkesima. Melihat kecantikan Bharati, tanpa sengaja dia langsung mengungkapkan bahwa ia jatuh cinta kepada Bharati. Uncle, நான் உங்க பொண்ணு பாரதியை லவ் பண்றேன். Uncle, லவ் பண்ற பொண்ணோட அப்பா கிட்ட ப்ரோபோஸ் பண்றது உலகத்திலேயே நானாதான். Okay, baby ma. Dan sialnya dia berkata itu langsung di depan Bharati dan Nalan. Orang tua Kishore langsung menegur Kishore, kenapa ia begitu tidak sabar untuk menunggu. Bharati terkejut, tetapi juga malu ketika mendengar ucapan Kishore. Akhirnya kedua keluarga itu pun sepakat dengan perjodohan kedua anak mereka dengan syarat kedua anak mereka melanjutkan sekolah master untuk gelar dokter mereka terlebih dahulu. Kemudian mereka melakukan pertunangan Kishore dan Bharati. Aroma bagian orang yang jatuh cinta itu memang sangat candu, guys. Terlihat mereka berdua begitu bahagia dan tak bisa berhenti untuk senyum. Kishore tak pernah berhenti memandang Bharati. Semua keluarga terlihat sangat bahagia di acara ini. Di malam hari, Nalan terlihat sangat khawatir karena Bharati tidak pernah pulang terlambat. Ia menelpon ayah Kishore apakah Kishore berada di rumah. Ternyata Kishore pun tidak ada di rumah dan nomor HP-nya juga tidak aktif. Ayah Kishore berkata akan ke rumah Nalan dan membantu Nalan untuk mencari Bharati. Ketika dalam pencarian, ponsel Nalan berdering. Ternyata itu telepon dari perawat rumah sakit. Perawat rumah sakit menelpon Nalan agar segera ke rumah sakit untuk memeriksa seseorang yang baru saja dibawa oleh polisi. Karena Nalan adalah seorang dokter yang sudah disumpah untuk tugasnya, maka mau tak mau dia pun harus ke rumah sakit terlebih dahulu. Sesampainya di rumah sakit, Nalan dihampiri oleh polisi. Tetapi karena polisi itu mendapatkan panggilan dari rekannya, Nalan pun bergegas masuk ke dalam rumah sakit sendiri. Polisi tersebut mendapatkan panggilan dari rekannya bahwa mereka telah mendapatkan nomor keluarga korban, yang dimana korban itu adalah sepasang kekasih. Ketika polisi itu menelpon nomor tersebut, terdengar suara dering HP dari mobil sebelahnya, di mana ternyata itu bunyi dari HP ayah Kishore. Mereka pun terkejut dan langsung masuk ke dalam rumah sakit. Terlihat Bharati tak sadarkan diri di atas ranjang. Nalan keluar dengan keadaan yang begitu syok. Ibu dan ayah Kishore juga terlihat tak tahu dengan apa yang sedang terjadi. Jadi ayah dan ibu Kishore terlihat bingung.
Polisi itu menjelaskan bahwa Kishore dan Bharati diserang orang di jalan. Kemudian scene berpindah sebelum kejadian, di mana Bharati sedang berada di pinggir jalan menunggu Kishore untuk menjemputnya. Sambil menelpon, Kishore berkata kepada Bharati bahwa dia akan segera sampai dalam 2 menit. Kemudian terlihat mobil merah yang berhenti. Ternyata itu adalah Yoga dan kawan-kawannya yang sedang mabuk. Mereka menggoda Bharati untuk ikut dengan mereka, tetapi Bharati melawan dan memukul Yoga menggunakan sendalnya. எவ்வளவு தைரியம் பாரு இவங்களுக்கு. Karena sudah lelah dan tak berdaya, Kishore pun hanya bisa melihat Yoga menyeret Bharati ke dalam mobil dan memperkaosnya. Setelah puas, Yoga pun memanggil teman-temannya untuk ikut mencicipi Bharati. Baru hendak mengeksekusi, mobil polisi pun datang. Bharati dan Kishore pun dibawa ke rumah sakit yang berbeda sesuai dengan prosedur kepolisian yang berlaku. Karena Bharati harus dicek di rumah sakit pemerintah yang bekerja sama dengan kepolisian, sementara Kishore di rumah sakit lain dengan keadaan yang tidak begitu parah. Terlihat Nalan masih begitu tak berdaya. Lalu sahabat Nalan yang juga seorang dokter di rumah sakit itu datang menghampiri Nalan dan masuk untuk memeriksa Bharati. Dokter Aruna pun ikut sedih karena setelah dia periksa ternyata benar bahwa Bharati mengalami pemerkosaan. Nalan pun beranjak dari duduknya dan pergi. Teman-temannya mencoba untuk menguatkan Nalan. Inspektur meminta Nalan agar melaporkan kasus putrinya kepada pihak berwajib agar orang yang memperkaos Bharati mendapatkan hukuman. Scene kembali ke awal di mana terlihat Nalan sedang menaiki bajai. Nalan menelpon Rukda untuk membawa uang 4 crore-nya ke dekat gerbang tol. Dari kejauhan Nalan mengawasi Rukda dan dia menyuruh Rukda untuk menaruh uangnya di dalam tong sampah. Nalan mengatakan jika Rukda berjalan di jalan yang sama sejauh 6 km dia akan menemukan Yoga. Rukda pun terlihat panik dan langsung membawa Yoga ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, dokter pun memanggil Rukda memasuki ruangannya. Di dalam ruangan ternyata sudah ada beberapa dokter yang sedang menunggunya. Dokter menceritakan bahwa otong si Yoga telah dipotong oleh seseorang atau dalam kedokteran disebut penektomi, di mana otongnya dipotong tetapi orangnya akan tetap hidup. Tetapi sayangnya dia tidak akan bisa melakukan enak-enak. Jika dilihat dari cara kerjanya yang sangat rapi, dokter mengatakan jika kemungkinan yang melakukan itu bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang dokter spesialis bedah yang mengetahui titik vital pada organ tersebut. Dokter pun mengatakan mereka bisa saja melakukan operasi dan menggantikan otong si Yoga menggunakan otong buatan. Tetapi hal itu hanya bisa membantu untuk buang air kecil saja, tidak untuk enak-enak. Otong itu harus segera ditemukan agar mereka bisa mengoperasi Yoga, agar Yoga bisa kembali seperti semula. Dokter menyuruh Rukda untuk segera mencarinya dalam waktu 1,5 jam. Karena dalam waktu 1,5 jam itu Yoga akan segera sadar dari biusnya. Di luar ruangan, Rukda dan Rajendra terlihat sedang berbincang. Tak lama kemudian, Rukda kembali mendapatkan telepon dari Nalan. Di sini Nalan mengungkapkan identitasnya dan dia bertanya kepada Rukda apakah Rukda masih mengingat seseorang yang bernama Nalan Kumar. Rukda bertanya kenapa Nalan melakukan hal ini. Kemudian scene pun kembali di saat Nalan telah melaporkan kasus putrinya di pengadilan. Terlihat pengacara Nalan yang sebut saja namanya Ucok. Dia meyakinkan Nalan bahwa dia akan memenangkan kasus ini untuk memberi keadilan kepada Bharati. Di persidangan pertama, Dr. Aruna naik menjadi saksi karena Dr. Aruna lah yang memeriksa Bharati sewaktu selesai kejadian. Namun di persidangan kedua, Ucok pengacara Nalan tidak hadir karena alasan sakit dan membutuhkan waktu pemulihan dalam 3 bulan. Hakim pun terlihat marah, hanya memberi waktu selama 2 bulan saja. Dan terlihat salah satu pengacara memberitahukan kepada polisi yang merupakan anggota dari Rukdavel bahwa persidangan akan ditunda selama 2 bulan ke depan. Polisi itu tersenyum sangat puas dengan keputusan dari hakim. Setelah 2 bulan berlalu, berita di televisi memberitakan bahwa hakim yang menangani kasus Bharati telah diberhentikan dan digantikan oleh hakim lain. Singkat cerita, persidangan kembali dilanjutkan dengan hakim wanita yang kita sebut saja namanya
Hakim Ani. Mirisnya, keputusan hakim membuat Nalan kecewa karena Yoga dan temannya tidak dinyatakan bersalah. Bukti pakaian Bharati yang terkena air kehidupan milik Yoga ternyata tidak terbukti. Pakaian itu malah terbukti Kishore, bukan milik Yoga. Di luar tempat persidangan, Rukda mengejek Nalan bahwa dirinya bisa membeli hukum menggunakan uangnya. Yang telah Mimin ketahui, ternyata pengacara Nalan telah menerima suap dan mengganti bukti yang seharusnya milik Yoga berganti menjadi milik Kishore. Begitupun dengan Hakim Ani, dia telah mendapatkan uang suap dari Rukda. Nalan menjadi tak bisa percaya dengan pemerintah dan dia memilih untuk menghukum mereka dengan caranya sendiri. Kembali ke scene sebelumnya di mana Rukda memohon agar Nalan mengembalikan Otong anaknya. Rukda akan memberikan seluruh hartanya agar Nalan mau mengembalikannya. Nalan menjawab kalau Nalan akan memberikan uang 4 crore itu agar Rukda bisa membeli Otong Yoga di apotik atau toko kelontong. Muka Nalan terlihat sangat marah dan berkata kalau tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Nalan memberitahu Rukda kalau dia akan mengembalikan Otong Yoga dengan 2 tuntutan yang harus dipenuhi oleh Rukda. Kemudian Nalan pun menyuruh untuk segera pergi ke kafe Delhi Daba. Di tengah jalan, Rukda menelpon anak buahnya untuk ikut bersamanya ke kafe itu. Sesampainya di kafe, Nalan mengingatkan 2 tuntutan yang telah mereka sepakati tadi. Membunuh seseorang, tetapi Rudra menolaknya. Nalan berkata suruh saja anak buahmu yang membunuh, tetapi mereka harus menggunakan pistol milikmu yang berlisensi. Mendengar itu, Rudra pun akhirnya mengikuti perintah Nalan agar dia harus secepatnya mendapatkan Otong Yoga. Dia memberikan pistolnya kepada anak buahnya. Perintah Nalan adalah mereka harus membunuh seorang pria berbaju biru yang sedang makan di bawah poster Amitabh Bachchan. Mereka pun masuk ke dalam kafe dan mereka berhasil menembak pria berbaju biru itu. Setelah menembak, mereka pun segera berlari dari kafe dan masuk ke dalam mobil. Nalan kembali memerintahkan Yudra untuk kembali berjalan ke tempat tambal ban yang jaraknya sejauh 3 km dari kafe Delhi Daba. Setelah Yudra dan anak buahnya pergi, tak lama kemudian Nalan terlihat keluar dari kafe itu. Nalan meminta tumpangan pada seorang pengendara motor yang sedang melintas di jalan. Tak lama Nalan pun turun berjalan kaki di jalan yang sangat sepi. Dan terpantau dari kamera drone ada mobil hitam yang menghampiri Nalan dan memberikannya tas merah yang berisi uang 4 crore tadi. Entah siapa orang yang bekerja sama dengannya itu. Dengan tepat waktu, Rudra telah sampai di tempat tambal ban yang diperintahkan Nalan dan terlihat Nalan pun berada di tempat itu. Nalan menyampaikan tuntutan keduanya, yaitu Rudra harus kembali membunuh seseorang. Di sini terlihat Rudra sangat frustasi, tetapi Nalan mengingatkan kalau Rudra tak memiliki banyak waktu. Setelah selesai menembak, Nalan akan memberikan Otongnya Yoga. Karena Rudra merasa sangat membutuhkan itu, dia pun kembali menuruti perintah Nalan. Rudra pun bertanya, siapa yang harus mereka bunuh? Nalan menyampaikan kalau orang yang harus mereka bunuh ada di depan mobil mereka, yaitu mobil putih yang berplat TN07CK8289. Rajendra pun mengutus salah satu anak buah mereka untuk membunuh orang yang ada dalam mobil itu dan mereka pun kembali menggunakan pistol milik Rudra. Tak lama suara tembakan kembali terdengar. Rudra pun meluapkan amarahnya karena selama ini tidak ada seorang pun yang berani memerintahnya untuk melakukan hal itu. Dengan penuh emosi, dia meminta Nalan untuk menunjukkan dirinya. Bak Gayung bersambut, Nalan pun menunjukkan dirinya dengan penuh keberanian kepada Rukda. Ketika mereka melihat Nalan, mereka semua pun keluar dari mobil. Rajendra mengingat kalau dia pernah bertemu dengannya. Dan Rajendra sempat mengejek Nalan karena kalah dari persidangan. Kemudian Nalan mengatakan bahwa kita akan menyelesaikan permainan ini di tempat lain. Nalan membawa mereka ke sebuah gudang kosong. Entah bagaimana ceritanya, Nalan duluan sampai daripada Rudra. Kemudian Nalan kembali menelpon Rudra untuk memberinya pistol yang dimiliki Rudra melalui anak buahnya. Di dalam gudang, anak buah Rudra memberikan pistol itu kepada Naran. Kemudian Nalan memperlihatkan uang 4 crore yang telah diberi oleh Rudra. Nalan pun menyuruh mereka untuk saling membunuh. Buahnya tak kunjung
kunjung tiba, akhirnya Rukda dan Rajendra pun memasuki gudang itu bersama. Terlihat anak buah Rajendra telah mati. Rajendra pun berusaha menahan emosinya dan dia bertanya dengan baik-baik di manakah Nalan menyimpan otong si Yoga. Tetapi dengan santainya Nalan menyuruh mereka untuk menunggu. Nalan sama sekali tidak terlihat takut, dia malah duduk santai sambil memakan sesuatu dari dalam tasnya. Tak lama kemudian Rajendra mendapatkan telepon dari anak buahnya yang entah dari kapan mereka berjaga di depan rumah Nalan. Mereka memberitahu ada sebuah paket yang dikirim oleh kurir dari laboratorium. Rudra pun menyuruh mereka untuk membuka paket itu yang dimana anak buahnya hanya menemukan sebotol obat sirup. Kemudian Rajendra menyuruh anak buahnya untuk membuang paket itu ke tempat sampah serta mengikuti kemana Barati dan keluarga Kishore akan pergi. Namun hal itu membuat Nalan tertawa. Karena sudah sangat emosi, Rajendra pun menghajar Nalan. Tetapi Nalan malah tidak berhenti tertawa. Di sini terlihat seperti Nalan mengetahui sesuatu yang sangat lucu. Rudra pun memeriksa tas Nalan untuk mencari otong milik Yoga, tetapi dia hanya menemukan pistol miliknya saja. Dia mengancam Nalan akan membunuh Barati karena anak buahnya telah mengikuti anaknya. Tetapi di sini Nalan tidak terlihat takut sama sekali. Rajendra kembali ingin menghajar Nalan, tetapi Rukda melarang dan kemudian Rukda berlutut agar Nalan segera memberikan otong anaknya. Rukda bersedia memberikan seluruh hartanya untuk Nalan agar Nalan segera memberikannya. Nalan pun berkata dia akan segera memberikannya asal Rudra membunuh Rajendra terlebih dahulu. Tanpa berpikir panjang, Rukda pun berbalik dan langsung menembak Rajendra. காலையிலிருந்து சோறு தண்ணி இல்லாம நான் ஏதோ Rajendra pun terjatuh. Rukda pun meminta maaf kepada Rajendra karena dia terpaksa membunuhnya demi menyelamatkan hidup anaknya. Entah bagaimana ceritanya, Rudra pingsan dan ketika dia tersadar, dia melihat Nalan telah rapi sambil membawa sebuah koper. Lalu Nalan mengambil ponsel Rudra yang berdering dan dia melihat telepon dari inspektur polisi. Nalan mengangkat telepon itu di hadapan Rudra yang dimana ternyata inspektur itu marah karena Rudra telah membunuh anaknya memakai pistol milik Rudra. Dia mengetahui karena peluru yang ada di tubuh anaknya berasal dari pistol itu. Tak lama HP itu kembali berdering. Terlihat itu telepon dari Hakim Ani yang telah membantu Rudra menyelesaikan kasus Yoga. Dia pun sangat marah karena mengetahui anaknya telah dibunuh Rudra sewaktu dia menambal ban mobilnya. Nalan pun mengambil pistol milik Rudra dan mengembalikannya kepada Rudra. Dia berkata bahwa misinya telah selesai. Ketika Nalan ingin meninggalkannya, Rudra menghentikan Nalan dan berkata bahwa dia tidak takut mati, tetapi dia takut jika terjadi sesuatu kepada anaknya. Nalan pun memberitahu bahwa sebenarnya mereka telah mendapatkan otong itu sewaktu kurir membawa paket ke rumahnya. Tetapi Rajendra malah menyuruh anak buahnya membuang otong itu ke tempat sampah dan memilih untuk mengikuti Barati. Film pun selesai.